Senang sekali setelah sekian lama tidak membuat konten baru. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mekanisme rapid test corona dalam mendeteksi penderita corona atau COVID-19. Sesuai dengan namanya, rapid yang berarti cepat. Pemeriksaan ini akan memberikan hasil tes yang cepat dibandingkan dengan alat tes corona lainnya, yaitu sekitar 10-15 menit saja. Jika ada yang belum tahu, ya seperti inilah alatnya. Hal yang menjadi target dalam pemeriksaan ini adalah imunoglobulin atau familiar disebut dengan antibodi. Ini berada pada cairan plasma darah kita. Ya, pada cairan bening darah kita jika diendapkan. Tapi ingat, virus corona tetap berada dalam paru-paru, bukan dalam aliran darah kita. Oke, sebelum lebih jauh, kita bahas dulu apa itu antibodi. Antibodi merupakan sebuah molekul protein atau sebuah zat yang terbuat dari protein. Antibodi dibentuk oleh sel darah putih tubuh kita. Ya, sel darah putih memiliki peran aktif dalam mempertahankan tubuh kita dari serangan mikroorganisme. Akan tetapi, sel darah putih memiliki banyak jenisnya. Ada yang membunuh mikroorganisme dengan memangsanya, kemudian ada juga yang membunuh dengan menghasilkan antibodi untuk menghancurkan mikroorganisme secara tidak langsung. Sel darah putih ini sering disebut dengan limfosit, dan limfosit inilah yang menghasilkan antibodi. Akan tetapi, masih banyak jenis sel limfosit lainnya, bukan hanya yang menghasilkan antibodi saja. Oke, tidak perlu terlalu jauh. Kita bahas saja antibodinya. Terdapat 4 jenis antibodi yang dapat dihasilkan oleh tubuh kita, yaitu IgA, IgE, IgM, dan IgG. Dan itu semua tersebar di plasma darah kita. Oke, dalam pemeriksaan rapid test, hanya memeriksa IgM dan IgG saja. Kenapa? Karena IgA dan IgE secara umum berperan dalam reaksi alergi, sehingga mungkin akan sulit membedakan reaksi yang terjadi merupakan alergi biasa atau infeksi virus corona. Meski mungkin antibodi ini juga terlibat saat virus corona menyerang. Sedangkan IgM dan IgG aktif dalam perlawanan ketika tubuh mengalami infeksi oleh mikroorganisme secara spesifik. Maksudnya spesifik apa? Memang IgM dan IgG ini akan muncul hampir pada sebagian besar kasus infeksi pada tubuh kita. Akan tetapi, jenis antibodi yang dihasilkan saat terinfeksi virus corona akan berbeda dengan jenis antibodi dari infeksi lainnya, sehingga hanya spesifik terhadap bakteri yang menginfeksi saat ini. IgM dan IgG memiliki perbedaan, yang dimana saat pertama kali menginfeksi, IgM akan lebih dulu dihasilkan dan aktif secara langsung untuk kemudian melawan virus corona di awal infeksi. Sedangkan IgG akan dihasilkan setelah sel darah putih atau limfosit mengingat dengan baik mikroorganisme yang menginfeksi tersebut yang sama aktifnya melawan virus corona. Dengan perbedaan dari mekanisme kerja ini, kita bisa mengetahui bahwa saat IgM masih didapatkan dalam pemeriksaan, berarti infeksi masih akut atau di fase-fase awal. Sedangkan, jika sudah disertai dengan IgG, maka infeksi sudah masuk waktu yang relatif lebih lama. Kemudian, bentuk IgG spesifik ini akan disimpan oleh sel darah putih atau limfosit, sehingga pada fase infeksi oleh mikroorganisme yang serupa, tubuh akan merespon dengan lebih cepat dan akurat. Dari hal tersebut, kita bisa mengerti bahwa tidak semua kondisi infeksi akan menimbulkan hasil yang positif saat kita melakukan rapid test corona, karena jenis rapid test corona hanya akan reaktif jika tubuh kita terinfeksi virus corona. Oke, selanjutnya, mari kita fokus pada alat rapid testnya dan bagaimana alat ini bekerja di lapangan. Untuk pemeriksaan rapid test corona, sampel yang diambil adalah dari darah perifer. Ya, ini lebih sering dan mudah dilakukan di lapangan. Akan tetapi, sebenarnya terserah dari manapun sampel darah ini diambil, karena pemeriksaan hanya memerlukan plasma darah tubuh kita, baik itu berupa darah lengkap atau plasma darah yang telah diendapkan. Setelah sampel berhasil diambil, sampel akan dimasukkan ke dalam tempat yang disediakan pada rapid test, yang kemudian ditambah dengan cairan khusus atau preaksi. Cairan ini merupakan cairan khusus yang nanti akan bereaksi dengan plasma darah dan lapisan yang ada pada rapid test. Pada rapid test, terdapat 3 area garis yang akan bereaksi setelah sampel darah dan cairan khusus dimasukkan. Yang pertama adalah area kontrol. Garis pada area ini akan selalu muncul pada setiap kali pemeriksaan yang baik.
yang dimana jika garis ini muncul, menandakan jumlah sampel darah dan cairan khusus yang ditambahkan memenuhi kebutuhan pemeriksaan. Dan jika garis ini tidak muncul, berarti pemeriksaan tidak berjalan dengan baik atau invalid. Sedangkan garis pada area G dan M hanya akan muncul ketika sampel darah yang diambil memiliki salah satu atau kedua jenis antibodi yang spesifik terhadap virus corona. Hal yang menjadi keunggulan dari pemeriksaan rapid test COVID-19 atau corona adalah bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Sehingga pemeriksaan ini bisa dilakukan di hampir semua tempat yang membutuhkan pemeriksaan COVID-19. Akan tetapi, selain itu banyak sekali statement-statement dan pertanyaan seputar pemeriksaan rapid test ini. Pertanyaan yang pertama misalnya, jika saya sudah memiliki antibodi spesifik terhadap corona, apakah tubuh kita akan kuat dalam melawan corona? Ketika hasil menunjukkan tubuh kita positif memiliki IgG dan IgM spesifik corona, bisa diartikan bahwa tubuh kita sedang melakukan perlawanan terhadap virus corona. Akan tetapi, mengenai efektif atau tidaknya terhadap kekebalan tubuh kita untuk melawan corona, masih dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor risiko penyakit penyerta, kemudian tingkat kekebalan tubuh, atau juga karakteristik dari virusnya pun akan menentukan bisa atau tidaknya virus ini dilawan oleh tubuh. Seperti misalnya virus HIV. Meski setelah infeksi, tubuh akan membentuk IgG dan IgM yang spesifik terhadap HIV, akan tetapi, antibodi tersebut tidak akan mampu menekan perkembangan dari virus HIV tanpa penggunaan obat-obat khusus. Dengan kata lain, rapid test tidak memeriksa kemampuan tubuh kita dalam melawan corona. Akan tetapi, bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi infeksi corona pada tubuh kita dengan cara melihat tanda perlawanan dari tubuh untuk melawan corona secara spesifik. Yang selanjutnya, pemeriksaan rapid test tidak real time. Ya, benar sekali. Maksudnya, ketika kita melakukan pemeriksaan rapid test saat ini, berarti kita mengetahui bahwa sekitar 5 hari atau 1 minggu ke belakang, kita tidak pernah terinfeksi virus corona. Sedangkan, kurang dari 5 hari berikutnya, tubuh masih belum membentuk antibodi. Sehingga, untuk mengetahui hari ini kita benar-benar tidak reaktif, demi meningkatkan keakuratan pemeriksaan, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang 5 hari berikutnya setelah pemeriksaan awal. Hal inilah yang dinamakan dengan false negative atau hasil negatif palsu yang dimana mungkin tubuh kita sudah terinfeksi virus corona, akan tetapi tubuh masih belum menghasilkan antibodi. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan PCR, yang dimana sampel diambil langsung dari area yang memang tempat virus ini menginfeksi. Kemudian yang terakhir, banyak statement yang mengatakan kalau rapid test corona kurang efektif. Ya, sebenarnya, jika melihat dari prinsip kerja rapid test dengan tanpa melihat waktu dari kapan seorang itu terinfeksi, rapid test sudah bisa dikatakan sempurna. Kecuali memang sangat sulit untuk mewujudkan prinsip itu secara sempurna. Karena kesulitan dari penelitian, bahan baku, dan produksi yang baik juga bisa saja mempengaruhi keakuratan dari alat rapid test ini. Dan ada juga statement yang mengatakan bahwa mungkin virus corona di Indonesia berbeda dengan virus di mana negara pembuat dari rapid test tersebut, yang dimana kemungkinan pabrik pembuat rapid test akan menggunakan jenis sampel virus yang ada pada negaranya. Padahal virus corona sudah banyak bermutasi di berbagai wilayah dunia. Jika demikian, mungkin ceritanya agak berbeda. Ya, sebagai masyarakat yang baik, kita tidak perlu terlalu pusing memikirkan hal tersebut. Kita hanya perlu belajar dan tahu. Sisanya, kita ikuti anjuran pemerintah dan lindungi diri kita dari infeksi virus corona dengan menerapkan PHBS dalam kehidupan baru kita. Sekian video kali ini dan sampai jumpa.